Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Asih Wulandari dengan NIM 2301054 selaku moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 1 yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil materi kami mengenai obat-obat pada sistem kardiovaskular. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Asih Wulandari, lalu ada Iva Wilma Petrina, Putri Aisyah, Rahadatul Aisy Putri, Raihana Adelia Putri, Revi Mariska Putri, Sela Indriani, dan yang terakhir ada Shirley Arifah Sabdian. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu ada 6. Yang pertama ada penggolongan obat, yang kedua ada mekanisme kerja obat, yang ketiga indikasi obat, yang keempat ada kontraindikasi obat, yang kelima ada efek samping obat, dan yang keenam ada obat yang beredar. Baiklah, kepada teman-teman, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit acute coronary syndrome. ACS adalah serangkaian kondisi yang berhubungan dengan penyumbatan aliran darah ke jantung yang menyebabkan infarct miokard atau serangan jantung atau angina tidak stabil. Kondisi ini disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan arteri koroner yang biasanya disebabkan oleh aterosklerosis, yaitu penumpukan plak lemak di dinding arteri. ACS mencakup 3 diagnosis utama. Yang pertama ada ST elevation myocardial infarction, yaitu penyumbatan total arteri koroner. Lalu yang kedua ada non-ST elevation myocardial infarction atau penyumbatan parsial. Yang ketiga ada unstable angina atau aliran darah terbatas tanpa kerusakan otot jantung permanen. Baiklah, penjelasan selanjutnya ada penggolongan obat untuk ACS. Obat-obatan yang digunakan untuk menangani ACS dikelompokkan berdasarkan mekanisme dan target terapeutiknya. Yang pertama yaitu ada antiplatelet, yaitu mencegah pembentukan trombus atau bekuan darah dengan menghambat fungsi trombosit. Lalu yang kedua ada antikoagulan, yaitu mencegah pembekuan darah dengan menghambat faktor pembekuan. Dan yang ketiga ada statin, mengurangi kadar kolesterol untuk mencegah pembentukan plak aterosklerosis. Lalu yang keempat ada nitrat, melebarkan pembuluh darah dan mengurangi kebutuhan oksigen pada jantung. Yang kelima ada beta blocker, mengurangi detak jantung dan tekanan darah sehingga mengurangi kerja jantung. Dan yang keenam ada inhibitor ACE atau ARB, menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban jantung. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja obat. Yang pertama ada antiplatelet, bekerja dengan menghambat enzim yang terlibat dalam agregasi trombosit. Yang kedua ada antikoagulan, menghambat faktor pembekuan darah seperti trombin yang penting dalam jalur koagulasi. Yang ketiga ada statin, menurunkan kadar LDL kolesterol dengan menghambat enzim HMGCoA reduktase. Yang keempat ada nitrat, melebarkan arteri koroner. Yang kelima ada beta blocker, mengurangi aktivitas sistem saraf simpatis pada jantung, menurunkan denyut jantung dan tekanan darah. Yang keenam ada inhibitor ACE, menurunkan tekanan darah dengan menghambat konversi angiostensi 1 menjadi angiostensi 2 yang merupakan vasokonstriktor. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu indikasi obat. Obat yang pertama yaitu aspirin dan clopidogrel. Diindikasikan untuk semua pasien ACS untuk mencegah pembentukan bekuan darah. Lalu yang kedua ada heparin, digunakan untuk pasien NSTEMI dan STEMI yang menjalankan intervensi koroner. Lalu yang ketiga ada statin, semua pasien ACS harus menerima terapi statin untuk mengontrol kolesterol. Lalu ada nitrogliserin yang diindikasikan untuk meredakan nyeri pada dada pasien ACS. Lalu ada beta blocker, digunakan pada pasien ACS untuk mengurangi risiko komplikasi jantung. Yang terakhir ada ACE inhibitor, diindikasikan pada pasien ACS yang memiliki tekanan darah tinggi atau disfungsi ventrikel kiri. Baiklah, pembahasan selanjutnya ada kontraindikasi obat. Yang pertama ada aspirin dan clopidogrel.
Jangan diberikan kepada pasien dengan ulkus peptikum aktif atau alergi aspirin. Yang kedua ada heparin atau antikoagulan. Kontraindikasi pada pasien dengan risiko tinggi pendarahan. Yang ketiga ada nitrogliserin. Jangan digunakan pada pasien dengan hipertensi berat atau yang sedang menggunakan inhibitor PDE5 seperti sildenafil. Yang keempat ada beta blocker. Hindari pada pasien dengan blok jantung atau asma berat. Yang kelima ada ACE inhibitor. Kontraindikasi pada pasien dengan riwayat angioedema atau stenosis arteri renalis bilateral. Baiklah, bahasan selanjutnya ada efek samping obat. Yang pertama yaitu aspirin. Beresiko pendarahan gastrointestinal dan ulkus lambung. Yang kedua ada clopidogrel, beresiko pendarahan purpura trombositopenik trombotik. Yang ketiga heparin, beresiko hematoma, trombositopenia induksi heparin atau HIT. Yang keempat ada statin, beresiko miopati dan peningkatan enzim hati. Yang kelima ada nitrogliserin, beresiko sakit kepala dan hipotensi. Yang keenam ada beta blocker, beresiko bradikardia, kelelahan, dan depresi. Dan yang terakhir yaitu ACE inhibitor, beresiko untuk batuk kering, hiperkalemia, dan angioedema. Baiklah, selanjutnya adalah contoh obat yang beredar. Yang pertama ada aspirin, Astrek dan Cardioaspirin. Yang kedua ada clopidogrel yaitu Plavix. Yang ketiga ada heparin sodium. Yang keempat ada atorvastatin yaitu Lipitor. Dan yang kelima nitrogliserin atau nitrolingual. Yang keenam ada metoprolol atau Betalog. Dan yang ketujuh ada Ramipril atau Altase. Baik, saya akan menjelaskan tentang atrial fibrilasi atau AF. Atrial fibrilasi adalah kondisi jantung di mana denyut jantung tidak beraturan dan seringkali cepat. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi terkait penyakit jantung lainnya. Normalnya, jantung akan berdenyut sekitar 60-100 kali per menit saat Anda sedang beristirahat. Namun, pada atrial fibrilasi, denyut jantung Anda tidak teratur dan terkadang bahkan bisa sangat cepat. Yang kedua ada penggolongan obatnya. Obat-obatan untuk mengatasi atrial fibrilasi atau AFib dikategorikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu antikoagulan atau pengencer darah, obat pengontrol detak jantung, obat anti-aritmia atau pengontrol irama jantung. Obat-obatan antikoagulan bekerja dengan cara memblokir faktor pembekuan darah sehingga memperpanjang waktu yang dibutuhkan darah untuk membentuk bekuan. Beberapa contoh obat antikoagulan adalah warfarin, rivaroxaban, apisaban, dan dabigatran. Obat-obatan untuk mengatasi AFib lainnya seperti flecainida, beta blocker, dan calcium channel blocker dipilih berdasarkan penyakit jantung yang mendasarinya seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan hipertensi. Yang ketiga itu ada mekanisme kerja obatnya. Obat-obatan untuk mengatasi fibrilasi atrium atau AFib bekerja dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi kesehatan dan gejala yang dialami. Berikut beberapa jenis obat yang digunakan untuk mengatasi AFib. Yang pertama itu ada antiaritmia. Antiaritmia sendiri adalah menstabilkan impuls listrik di dalam jantung. Yang kedua ada beta blocker. Beta blocker sendiri adalah menghambat efek adrenalin pada jantung dan pembuluh darah sehingga menurunkan denyut jantung dan tekanan darah. Yang ketiga ada penghambat saluran kalsium. Itu sendiri adalah memperlambat denyut jantung dan menurunkan tekanan darah. Yang terakhir adalah digosin atau mengontrol laju ventrikel. Selain obat-obatan terapi lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi AFib, diantaranya itu ada kardioversi elektrik, terapi anti-trombotik, ablasi dan modifikasi nodus atrioventrikular atau NAV dengan pemasangan pacu jantung permanen. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang indikasi obatnya. Obat untuk fibrilasi atrium atau atrial fibrillation
atau AF digunakan untuk mengontrol ritme jantung, mencegah pembentukan bekuan darah, dan menurunkan risiko komplikasi, seperti stroke. Berikut adalah beberapa kelompok obat yang sering digunakan. Yang pertama ada antikoagulan pengencer darah, mencegah terbentuknya bekuan darah yang bisa menyebabkan stroke. Contohnya warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apisaban. Yang kedua, obat pengontrol ritme atau antiaritmia. Digunakan untuk memulihkan atau mempertahankan ritme sinus normal. Contohnya amiodaron, sotalol, flekainin, dan propafenon. Yang ketiga, obat pengontrol denyut jantung. Membantu menurunkan denyut jantung menjadi lebih normal. Contoh obatnya itu beta blocker, misalnya metoprolol, atenolol. Calcium channel blocker itu misalnya diltiazem, verapamil, dan digosin. Yang keempat atau terakhir, AC inhibitor atau ARB. Digunakan untuk mengontrol tekanan darah dan mengurangi beban jantung. Contoh obatnya itu ada ramipril, lisinopril, atau AC inhibitor, losartan, dan valsartan atau ARB. Yang kelima ada kontraindikasi obat. Kontraindikasi obat atau AF merujuk pada kondisi-kondisi di mana penggunaan obat yang biasanya digunakan untuk mengobati fibrilasi atrium harus dihindari karena dapat menyebabkan efek samping yang serius atau memperburuk kondisi kesehatan. Beberapa kontraindikasi umum pada obat-obatan untuk AF tersebut. Yang pertama, itu ada obat antikoagulan seperti warfarin, dabigatran, rivaroxaban, dan apisaban. Pasien dengan pendarahan aktif, misalnya pendarahan gastrointestinal, gangguan pendarahan berat, atau koagulopati, hipertensivitas terhadap komponen obat, gangguan ginjal atau hati yang berat tergantung pada obatnya. Yang kedua, obat pengontrol irama seperti amiodaron, sotalol, dan flecainide. Penyakit paru-paru serius untuk amiodaron karena resiko fibrosis paru, blok jantung, derajat tinggi tanpa pacemaker, hipersensitivitas terhadap iodium untuk amiodaron. Gagal jantung berat tergantung pada obatnya. Yang ketiga ada calcium channel blocker seperti diltiazem, verapamil. Gagal jantung kongestif berat, blok jantung derajat kedua atau ketiga tanpa pacemaker, bradikardia berat. Yang terakhir saya akan menjelaskan contoh obat yang beredar. Yang pertama itu ada warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apisaban, edosaban. Yang kedua ada beta blocker, misalnya metoprolol, atenolol. Calcium channel blocker, misalnya diltiazem, verapamil, dan digosin. Amiodaron, flekainide, sotalol, dan propafenon. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang efek samping yang ditimbulkan pada obat tersebut. Yang pertama, masalah paru-paru atau amiodaron dapat menyebabkan penyakit paru interstitial atau fibrosis paru yang dapat menyebabkan batuk dan sesak napas. Yang kedua, masalah tiroid. Obat ini dapat mempengaruhi fungsi tiroid, baik menyebabkan tiroidisme tiroid kurang aktif atau hipertiroidisme, tiroid terlalu aktif. Yang ketiga, masalah hati. Penggunaan amiodaron dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati yang ditandai dengan peningkatan enzim hati dalam darah. Yang keempat, masalah mata. Dapat menyebabkan pengendapan
mikroskopis di kornea mata yang terkadang dapat memengaruhi penglihatan. Yang kelima, kulit. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kulit berubah menjadi kebiruan atau abu-abu, terutama jika terpapar sinar matahari atau efek fototoksik. Yang terakhir, masalah saraf. Pengguna mungkin mengalami neuropati perifer atau kerusakan saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang yang menyebabkan kelemahan atau mati rasa. Baiklah, kita masuk pada penyakit shock. Konsep dari shock ini adalah kondisi yang mengancam jiwa yang terjadi saat tubuh tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Kekurangan aliran darah ini dapat menyebabkan berhentinya sel dan organ tidak dapat mendapatkan cukup oksigen nutrisi untuk berfungsi dengan baik. Lalu penggolongan obat untuk shock ini, yang pertama ada untuk shock hipovolemik, yang dimana shock hipovolemik ini disebabkan oleh pendarahan yang dapat diatasi dengan transfusi darah. Lalu shock kardiogenik. Shock kardiogenik ini dapat ditangani dengan obat-obatan yang berfungsi untuk memperbaiki pompa jantung. Contohnya ada dopamin dan dobutamin. Kemudian ada shock anafilaktik, yang dimana shock ini dapat diatasi dengan pemberian napirin suntik atau antihistamin yang berfungsi untuk meredakan reaksi alergi. Kemudian ada shock neurogenik yang dapat ditangani dengan melindungi syaraf dari kerusakan lebih lanjut, terkadang dengan bantuan obat anti radang seperti kortikosteroid. Kemudian ada shock sepsis. Cara mengatasinya bisa dengan memberikan antibiotik, antivirus, anti jamur yang tergantung pada jenis infeksinya seperti apa. Kemudian ada mekanisme kerja obat. Yang pertama ada antibiotik. Antibiotik ini bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan atau membunuh bakteri. Antibiotik ini bersifat bakterisidal yang akan membunuh bakteri dengan merusak dinding selnya. Sementara itu, antibiotik yang bersifat bakteriostatik akan menghentikan perkembangbiakan bakteri sehingga sistem pertahanan tubuh manusia dapat membunuhnya. Kemudian yang kedua ada anti jamur. Mekanisme kerja anti jamur ini dapat dibedakan menjadi beberapa cara, yaitu penghambatan sintesis membran jamur dan dinding sel. Yang kedua, perubahan membran jamur. Yang ketiga, efek pada mikrotubulus. Yang keempat, penghambatan sintesis asam nukleat. Yang kelima, gangguan fungsi spindal. Yang keenam, penipisan atau pengikatan ergosterol. Yang ketujuh, akumulasi squalene. Yang ketiga ada dopamin. Dopamin ini bisa bekerja dalam beberapa cara pada tubuh. Obat ini dapat meningkatkan aliran darah ke organ vital seperti ginjal dan saluran pencernaan yang biasanya akan berkurang saat terjadi shock. Kemudian ada antivirus. Antivirus ini bekerja dengan cara menghentikan replikasi virus. Beberapa mekanisme kerja obat antivirus ini diantaranya ada entry blocker, yaitu menghambat masuknya virus ke dalam sel host. Yang kedua, nukleosid analogus yang akan mengganggu proses sintesis materi genetik virus. Yang ketiga, interferons, yaitu meningkatkan resistensi sel terhadap virus. Yang keempat ada prostase inhibitors, yaitu mengganggu proses maturasi virus. Kemudian yang kelima ada dobutamin, bekerja dengan cara merangsang reseptor beta 1 jantung sehingga meningkatkan kontraksi jantung dan kekuatan pompa jantung. Cara kerja ini akan meningkatkan tekanan darah, detak jantung, dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung ke saluran tubuh. Yang keenam ada epinefrin. Obat ini bekerja pada reseptor adrenergik alfa, beta 1, dan beta 2 yang menyebabkan relaksasi otot polos, cabang bronkial, stimulasi jantung, dan pelebaran pembuluh darah otot rangka. Lalu yang ketujuh ada antihistamin. Antihistamin ini bekerja dengan cara menghambat kerja dan menurunkan jumlah histamin yang dikeluarkan oleh tubuh, sehingga gejala reaksi alergi bisa merendah. Yang kedelapan, kortikosteroid,
yang kerjanya itu menghambat produksi zat yang menimbulkan peradangan dalam tubuh serta bisa bekerja sebagai imunosupresen dalam menurunkan aktivitas dan kerja sistem imun. Kemudian ada indikasi obat. Yang pertama itu untuk dopamin. Indikasi dopamin adalah untuk menangani masalah ketidakseimbangan hemodinamik seperti gejala hipotensi, terutama pada shock sepsis dan kardiogenik. Kemudian yang kedua ada dobutamin. Penggunaan jangka pendek pada pasien dengan penurunan kontraktilitas akibat gagal jantung atau prosedur jantung yang mengakibatkan dekompensasi jantung. Yang ketiga ada epinefrin untuk menangani anafilaksi hipotensi akibat shock sepsis bradikardi. Yang keempat ada antihistamin yang merupakan kelompok obat yang digunakan untuk meredakan gejala reaksi alergi misalnya pada rinitis dan biduran. Yang kelima ada kortikosteroid yang digunakan untuk meredakan alergi dan pulmonologi. Kemudian ada kontraindikasi obat. Yang pertama, untuk dopamin tidak boleh digunakan pada pasien dengan pheochromocytoma. Yang kedua, dobutamin. Ini tidak boleh digunakan pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat. Yang ketiga, epinefrin yang tidak memiliki kontraindikasi absolut pada kondisi yang mengancam nyawa. Lalu ada antihistamin yang tidak boleh digunakan pada wanita yang sedang hamil atau menyusui kecuali atas saran dokter. Lalu yang kelima ada kortikosteroid. Kontraindikasinya itu meliputi hipersensitivitas terhadap komponen apapun dalam formulasi, pemberian vaksin hidup atau vaksin yang dilemahkan secara bersama. Lalu ada efek samping kemudian ada efek samping obat. Yang pertama itu untuk dopamin. Dopamin ini dapat menyebabkan denyut jantung yang tidak teratur atau jantung lebih berdebar. Yang kedua, pusing yang berat seperti akan pingsan. Yang ketiga, sesak nafas. Yang keempat, tangan atau kaki terasa dingin, mati rasa, atau tampak kebiruan. Yang kelima, nyeri dada. Lalu untuk dobutamin, yang pertama sakit kepala, terasa demam, mual, muntah, gelisah, kram kaki, nyeri, bengkak, dan perubahan warna kulit di area suntikan. Kemudian ada antihistamin, efek sampingnya itu seperti kantuk, sakit kepala, pusing, pandangan kabur, mual, muntah, linglung, gelisah, dan tidak bisa diam. Yang keempat, untuk epinefrin, efek sampingnya itu seperti kecemasan, kegugupan, pusing, sakit kepala, palpitasi jantung, kelemahan otot. Lalu ada yang kelima, kortikosteroid, kenaikan berat badan, kaki bengkak, tekanan darah tinggi, hipokalemia, sakit kepala, dan lemah otot. Kemudian ada contoh obat yang beredar. Yang pertama untuk antibiotik. Itu ada amoxicillin. Yang kedua anti jamur, itraconazole dan ketoconazole. Yang ketiga untuk dopamin, Cetadop, Copax, Neudopa. Yang keempat ada dobutamin. Ada Cardioton, dobutamin HCl, Dobutax, dan Dobutel. Yang kelima epinefrin. Contoh obatnya itu ada epinefrin, Pinef. Yang keenam ada antihistamin, contoh obatnya itu ada kloropheniramin. Yang ketujuh ada ketoconazole, contoh obatnya itu ada betamethasone, dexamethasone. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan materi mengenai stroke. Stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu, baik karena sumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Pengobatan bertujuan untuk mengembalikan aliran darah ke otak. Pada bahasan selanjutnya ada penyakit gagal jantung. Apa itu gagal jantung? Gagal jantung adalah keadaan di mana jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh dalam jumlah yang memadai ke jaringan tubuh untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Apa saja penggolongan obat dari penyakit ini? Yang pertama ada angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACE inhibitor. Obat ini jenis vasodilator untuk membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Yang kedua, angiotensin 2 receptor blockers atau ARB untuk mengatasi hipertensi dan mengobati gagal jantung. Yang ketiga, beta blocker, manfaatnya untuk memperlambat detak jantung dan menurunkan tekanan darah. Yang keempat, diuretik. Obat ini dapat menurunkan cairan pada paru-paru sehingga memudahkan kita saat bernapas. Yang kelima ada antagonis aldosteron.
jenis obat ini untuk meningkatkan kadar kalium dalam darah. Untuk mekanisme kerja obat dari golongan obat tersebut, yang pertama dari ACE inhibitor, bekerja untuk menurunkan sekresi angiotensin 2 dan aldosteron dengan cara menghambat enzim yang dapat mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Yang kedua, beta blocker bekerja menghambat adrenoseptor beta blocker di jantung. Yang ketiga, ARB bekerja menghambat reseptor angiotensin 2 pada subtipe AT1. Yang keempat, diuretik bekerja meningkatkan retensi air dan garam yang dapat menimbulkan edema atau pembengkakan baik sistemik maupun paru. Yang kelima, ada antagonis aldosteron bekerja menghambat reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium. Untuk indikasi obatnya, yang pertama, diuretik mengurangi retensi cairan dan gejala sesak napas. Yang kedua, ACE inhibitor menurunkan tekanan darah dan beban jantung. Yang ketiga, beta blocker mengurangi frekuensi detak jantung dan meningkatkan fungsi jantung. Yang keempat, antagonis aldosteron mengurangi kematian akibat gagal jantung. Dan untuk angiotensin 2 reseptor blocker ARB untuk mengontrol tekanan darah dan mengurangi resiko gagal jantung. Kontradiksi obat dari obat-obat tersebut, yang pertama untuk diuretik, hipovolemia, anuria, dan alergi terhadap sulfonamid. Yang kedua, ACE inhibitor, kehamilan, stenosis arteri bilateral, dan riwayat angiodema. Yang ketiga, beta blocker, asma berat, bradikardia, dan blok jantung derajat tinggi. Yang keempat, antagonis aldosteron, hiperkalemia, dan gangguan fungsi ginjal berat. Untuk angiotensin 2 reseptor blocker, kehamilan, stenosis arteri ginjal bilateral, dan hiperkalemia. Untuk efek samping dari golongan obat tersebut, yaitu untuk diuretik, efek sampingnya dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan sering buang air kecil. Yang kedua, ACE inhibitor, batuk kering, tekanan darah rendah, dan peningkatan kadar potasium. Yang ketiga, beta blocker, kelelahan, pusing, dan penurunan detak jantung. Yang keempat, antagonis aldosteron, yaitu kadar potasium tinggi dan gangguan fungsi ginjal. Yang kelima, angiotensin 2 reseptor blocker, efek sampingnya hipotensi, hiperkalemia, pusing, gatal, atau ruam. Untuk jenis-jenis obat yang beredar dari penggolongan obat untuk penyakit gagal ginjal ini, yang pertama, ACE inhibitor. Contoh obatnya ada captopril, enalapril, fosinopril, perindopril, ramipril. Untuk angiotensin 2 reseptor blocker, contoh obatnya candesartan, losartan, valsartan. Untuk beta blocker, contoh obatnya bisoprolol, metoprolol, succinate, carvedilol, carvedilol CR, toprol XL. Diuretik, spironolakton, furosemid, indapamid, acetazolamid. Untuk antagonis aldosteron, contoh obatnya spironolakton dan eplerenone. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang hiperfosfatemia. Hiperfosfatemia adalah salah satu gangguan metabolik pada pasien penderita ginjal kronik yang mana kadar fosfat dalam darahnya itu meningkat lebih dari 5 mg per desiliter. Untuk penggolongan obatnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengikat fosfat yang non-kalsium, yaitu yang pertama ada sevelamer dan lantanum karbonat. Lalu yang kedua itu pengikat fosfat yang mengandung kalsium, itu ada kalsium karbonat. Untuk mekanisme kerjanya, kalsium karbonat ini mengikat fosfat di dalam makanan dan mengeluarkannya bersama feses, sehingga dapat menurunkan kadar fosfat dalam darah. Lalu untuk sevelamer, mekanisme kerjanya itu mengikat fosfat di dalam makanan tanpa mengandung kalsium, sehingga tidak meningkatkan kadar kalsium di dalam darah. Dan untuk lantanum karbonat ini, mekanisme kerjanya mengikat fosfat dan mengeluarkannya bersama feses tanpa mengandung aluminium dan kalsium. Untuk indikasi obatnya, kalsium karbonat ini digunakan untuk pengobatan hiperfosfatemia, suplemen kalsium, dan antasida. Untuk sevelamer ini digunakan untuk pengobatan hiperfosfatemia pada pasien gagal ginjal kronis.
Sedangkan lantanum karbonat itu digunakan untuk pengobatan hiperfosfatemia dengan penyakit ginjal stadium akhir. Kontraindikasi obatnya, kalsium karbonat ini hindari apabila menderita hiperkalasemia dan batu ginjal. Sedangkan kontraindikasi obat sevelamer ini pada penyakit hipofosfatemia, obstruksi usus, dan alergi sevelamer. Kontraindikasi obat lantanum karbonat ini dihindari untuk riwayat pembedahan di perut ataupun usus, peradangan usus, tukak lambung, dan riwayat kanker lambung ataupun usus. Dan dihindari juga untuk penderita diabetes. Efek samping dari kalsium karbonat ini sembelit hingga diare, mual ataupun muntah, gatal-gatal, hilang nafsu makan, sakit perut, dan hipotensi. Efek samping sevelamer ini sakit kepala, diare, sakit perut, mual ataupun muntah, batuk, perut kembung, konstipasi, lelah, gatal-gatal, hingga nyeri sendi. Untuk efek samping lantanum karbonat ini sembelit, sakit perut, mual, muntah, ruam, gatal-gatal, cedera saat mengunyah lantanum karbonat. Contoh obat yang beredar itu pada golongan kalsium karbonat ada lenalase, Fosbin, dan Rindocal. Pada sevelamer, contoh obat yang beredar itu ada Renafos, Fosbin, dan Renvela. Dan pada lantanum karbonat itu ada Fosrenol. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit hiperkalemia. Nah, konsep dari penyakit hiperkalemia adalah kondisi ketika kadar kalium dalam darah terlalu tinggi, melebihi daripada batas normal. Normalnya, kadar kalium dalam plasma darah adalah 3,5 sampai 5 mili ekuivalen per liter. Nah, dikatakan hiperkalemia jika kadar kalium dalam darah lebih dari 5 mili ekuivalen per liter. Baik, selanjutnya yaitu penggolongan obat untuk hiperkalemia. Nah, yang pertama itu pengikat kalium atau potassium binders. Nah, untuk pengikat kalium ini memiliki 3 contoh. Yang pertama yaitu sodium polistiren sulfonat atau SPS. Yang kedua yaitu patiromer. Yang ketiga sodium zirconium siklosilat. Nah, untuk penggolongan yang kedua yaitu insulin dan glukosa. Yang ketiga yaitu agonis beta 2 adrenergik. Nah, agonis beta 2 adrenergik ini memiliki 2 contoh obat, yaitu salbutamol atau albuterol. Yang kedua yaitu natrium bikarbonat. Nah, untuk penggolongan yang keempat yaitu diuretik atau obat untuk meningkatkan pengeluaran kalium melalui urin. Nah, diuretik ini memiliki 2 contoh yaitu diuretik lob dan diuretik tiazid. Nah, yang kelima yaitu dialisis. Dan yang keenam yaitu kalsium glukonat atau kalsium klorida. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme kerja obat. Yang pertama untuk pengikat kalium potasium binders pada sodium polistiren sulfonat atau SPS, mekanisme kerjanya yaitu mengikat kalium di usus dan mengeluarkannya melalui feses. Pada patiromer, mekanismenya bekerja di usus untuk mengikat kalium dan mengurangi kadar kalium dalam darah. Nah, pada sodium zirconium siklosilat, mekanisme kerjanya yaitu mengikat kalium dari saluran pencernaan dan menurunkan kadar kalium. Nah, yang kedua, mekanisme yang keempat yaitu diuretik atau obat untuk meningkatkan pengeluaran kalium melalui urin. Nah, untuk diuretik lob, mekanisme kerjanya seperti furosemid itu meningkatkan ekskresi kalium melalui ginjal. Nah, untuk diuretik tiazid itu dapat membantu mengeluarkan kalium, tetapi efeknya lebih lemah dibandingkan diuretik lob. Yang kelima yaitu dialisis. Dialisis ini dapat digunakan dalam kasus hiperkalemia berat, terutama pada pasien dengan gagal ginjal, untuk langsung mengeluarkan kalium dari darah. Nah, yang keenam yaitu kalsium glukonat atau kalsium klorida. Nah, bukan untuk menurunkan kadar kalium, tetapi untuk melindungi jantung dari efek toksik hiperkalemia pada konduksi listrik jantung. Nah, pengobatan hiperkalemia dipilih berdasarkan tingkat keparahan penyebab yang mendasari dan kondisi klinis pasien. Baik, selanjutnya yaitu indikasi obat.
Yang pertama yaitu pada sodium polistiren sulfonat. Indikasinya yaitu digunakan untuk hiperkalemia ringan hingga sedang. Yang kedua yaitu patiromer. Indikasinya yaitu untuk pengelolaan hiperkalemia kronis. Yang ketiga yaitu sodium zirconium siklosilat. Indikasinya untuk pengobatan hiperkalemia akut atau kronis. Selanjutnya yang keempat adalah insulin dan glukosa. Indikasinya yaitu digunakan dalam penanganan hiperkalemia akut atau berat, terutama ketika kalium perlu dipindahkan dengan cepat dari arah ke dalam sel. Yang kelima yaitu salbutamol atau albuterol. Indikasinya yaitu untuk hiperkalemia akut. Biasanya digunakan bersamaan dengan insulin dan glukosa sebagai terapi tambahan untuk mempercepat pergeseran kalium ke dalam darah. Yang keenam yaitu natrium bikarbonat. Indikasinya yaitu digunakan pada pasien dengan asidosis metabolik yang terkait dengan hiperkalemia seperti pada gagal ginjal atau ketoasidosis diabetik. Baik, yang ketujuh yaitu indikasi obat pada diuretik klop atau furosemid. Digunakan pada pasien dengan hiperkalemia yang disebabkan oleh penurunan ekskresi kalium melalui ginjal. Yang kedelapan yaitu kalsium glukonat atau kalsium klorida. Digunakan pada hiperkalemia akut dan berat yang menyebabkan perubahan pada elektrokardiogram atau EKG. Yang kesembilan yaitu dialisis. Indikasinya yaitu pada hiperkalemia berat, terutama pada pasien dengan gagal ginjal atau ketika terapi medis tidak efektif atau tidak bisa diberikan. Dialisis diperlukan untuk langsung mengeluarkan kalium dari darah. Baik, selanjutnya yaitu kontraindikasi obat. Yang pertama yaitu sodium polistiren sulfonat. Kontraindikasinya yaitu obstruksi usus atau riwayat gangguan motilitas gastrointestinal yang berat, misalnya seperti ileus atau penyakit Crohn. Yang kedua yaitu patiromer. Kontraindikasinya adalah hipersensitivitas terhadap patiromer atau komponen lain dalam formulasi, penyakit gastrointestinal berat atau gangguan motilitas gastrointestinal. Yang ketiga yaitu sodium zirconium siklosilat. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap sodium zirconium siklosilat pasien dengan obstruksi usus atau riwayat gangguan motilitas gastrointestinal yang berat. Baik, kontraindikasi obat yang keempat adalah insulin dan glukosa. Pasien dengan hipoglikemia atau risiko tinggi hipoglikemia tanpa glukosa yang cukup untuk terapi insulin. Yang kelima yaitu salbutamol atau albuterol. Hipersensitivitas terhadap salbutamol atau komponen lain dalam formulasi. Yang keenam yaitu natrium bikarbonat. Kontraindikasinya yaitu alkalosis metabolik, hipokalesemia, hipernatremia atau pasien dengan kondisi yang terkait dengan desinteksi natrium, misalnya gagal jantung atau edema berat. Selanjutnya yaitu kontraindikasi obat yang ketujuh yaitu diuretik klop atau furosemid. Itu adalah anuria, tidak adanya produksi urin karena furosemid tidak akan efektif. Yang kedelapan yaitu kalsium glukonat atau kalsium klorida. Hiperkalesemia atau kondisi predisposisi hiperkalesemia, misalnya seperti sarkoidosis. Yang kesembilan yaitu dialisis. Tidak ada kontraindikasi absolut untuk dialisis dalam pengobatan hiperkalemia, tetapi pada pasien dengan koagulasi abnormal atau hemodinamik yang tidak stabil, dialisis mungkin perlu dimodifikasi atau disesuaikan. Baik, selanjutnya yaitu efek samping obat untuk penyakit hiperkalemia. Yang pertama yaitu untuk sodium polistiren sulfonat atau SPS, efek sampingnya seperti konstipasi atau diare, hipokalemia, nekrosis usus, hipernatremia, mual muntah dan perut kembung. Yang kedua yaitu patiromer, efek sampingnya yaitu seperti hipomagnesemia, konstipasi, diare, mual atau perut kembung, reaksi alergi meskipun jarang. Yang ketiga yaitu sodium zirconium siklosilat,
Efek sampingnya itu seperti edema, hipokalemia, masalah pencernaan seperti konstipasi dan mual, hipernatremia jika diberikan berlebihan. Yang keempat yaitu insulin dan glukosa memiliki efek samping seperti hipoglikemia, rebound, hiperkalemia, reaksi lokal pada tempat suntikan. Yang kelima yaitu salbutamol atau albuterol memiliki efek samping obat seperti takikardia, tremor, sakit kepala, mual, dan mulut kering. Hipokalemia berlebihan bila digunakan bersamaan dengan agen lain, aritmia jantung pada dosis tinggi atau penggunaan berlebihan. Baik, selanjutnya yaitu efek samping yang keenam pada natrium bikarbonat yaitu alkalosis metabolik atau peningkatan pH darah, terutama pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, hipernatremia, dan restensi cairan, pembekakan atau edema akibat natrium tambahan. 7 yaitu diuretik klub atau furosemid. Efek samping obatnya yaitu dehidrasi dan gangguan elektrolit seperti hiponatremia, hipokalemia, hipomagnesemia, hipotensi atau penurunan tekanan darah. Kemudian ada ototoksisitas atau gangguan pendengaran, kemudian peningkatan kadar asam urat dapat memperburuk GOT, peningkatan kadar gula darah. Yang kedelapan yaitu kalsium glukonat atau kalsium klorida. Efek sampingnya yaitu seperti iritasi atau nekrosis, bradikardia atau aritmia, mual, muntah atau rasa panas di tubuh, dan hiperkalsemia. 9 yaitu dialisis. Efek sampingnya itu seperti hipotensi, infeksi kram otot, reaksi alergi terhadap komponen dialisis. Baik, selanjutnya yaitu contoh obat yang beredar. Yang pertama yaitu untuk sodium polistiren sulfonat. Obat yang beredar itu seperti Keasalet, Resonium A, dan Kionex. Kedua yaitu patiromer. Obat yang beredar itu seperti Veltasa. Yang ketiga yaitu sodium zirconium silkosilat. Obat yang beredar itu seperti Lokelma. Yang keempat yaitu insulin, biasanya digunakan dengan glukosa. Obat yang beredar itu seperti Humulin, Novolin, dan Actrapid. Yang kelima yaitu salbutamol atau albuterol. Obat yang beredar itu seperti Ventolin, Proventil, dan Asunep. Yang keenam yaitu natrium bikarbonat. Obat yang beredar itu seperti sodium bikarbonat injection, sering dijual dalam bentuk generik tanpa nama dagang khusus. Yang 7 yaitu diuretik lob, contohnya itu seperti furosemid. Obat yang beredar itu seperti Laksik dan Furih.